Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali summa lam yajidu illa ayustahamu la astahamu walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaku ilaih walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Hadis selanjutnya masih membahas dan berkaitan tentang fi fadilatil adzan, ya, tentang keutamaan daripada azan, seruan untuk memanggil kaum muslimin melaksanakan kewajibannya, yaitu salat. Sebagaimana yang sudah disampaikan terlebih dahulu, jadi salah satu sunnah sebelum melaksanakan salat adalah dengan azan, baik dia sembahyang secara berjamaah ataupun secara sendiri disunahkan untuk azan buat laki-laki, ya, tapi tidak dengan buat perempuan. Kalau iqomahnya, iya, buat laki maupun perempuan sunnah, ya, dia untuk melaksanakan daripada pelaksanaan salat. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida." Jikalau seandainya manusia dia mengetahui ma fin nida, apa keutamaan yang ada di dalam azan itu, wasofil awwali, dan juga dia mengetahui tentang keutamaan berada di dalam shaf awal, di dalam melaksanakan sholat. Jikalau saja manusia itu mengetahui tentang keutamaan daripada azan dan juga keutamaan daripada shaf awal, summa lam yajidu, kemudian tidaklah dia dapatkan itu semua, tidaklah dia dapatkan itu keutamaan azan ataupun tidak mendapatkan keutamaan daripada salat di shaf awal itu, illa, kecuali an yustahamu alaih, ya, kecuali mereka harus diundi dulu, ya, seandainya harus diundi dulu untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan itu, la astahamu, niscaya mereka akan siap untuk diundi terlebih dahulu, ya, supaya dia bisa dapatkan. Subhanallah. Kalau seandainya kita mengetahui tentang keutamaan apa yang ada di dalam azan, azan yang selama ini pernah dengar azan gak, Pak? Halo? Pernah dengar gak? Terus ada pengaruhnya gak sama kita? Hah? Atau kesel kali dengar azan? Ya, azan lagi, begitu. Kalau seandainya kita tahu tentang kelebihan dan keutamaan daripada seruan azan yang dikumandangkan, betapa agungnya panggilan itu, betapa mulianya panggilan itu, maka akan menggetarkan daripada hati-hati kita, saudara. Betapa kita diseru dan dipanggil oleh Allah dalam waktu-waktu yang tertentu. Masya Allah, di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya, berputar itu panggilan, yang dimana panggilannya ini berputarnya itu putaran roda bumi yang ada di sekitar kita ini. Azan di kampung kita ini berbeda, Pak, dengan azan yang ada di Jawa di sana. Terselisih waktunya. Begitu juga yang di Jawa Timur beda dengan yang Jawa Tengah. Betul. Waktunya berbeda. Begitu juga di daerah Sumatera, begitu juga di daerah semua, begitu juga di semua negara yang ada di dunia ini. Waktunya berbeda antara satu, tapi dengan waktu sholat yang sama. Paham nggak maksudnya?
Berarti itu berputar terus itu semua. Subhanallah. Yang kedua, panggilan azan ini betapa tidak menumbuhkan keimanan dan kekuatan kita. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang asik di dalam dunia kita. Kita sedang asik dengan pekerjaan kita, dengan dagangan dan niaga kita, dengan usaha-usaha kita. Ternyata kita diseru, diingatkan, ayo tinggalkan itu semua. Tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan usahamu, tinggalkan daripada daganganmu. Kita menghadap kepada Zat yang maha besar. Karena semua yang ada itu kecil. Tidak ada yang besar kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diserukan dengan suara azan. Maka kalimat azan daripada kalimat yang pertama di antara kalimat-kalimat azan itu adalah diawali dengan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada yang besar kecuali siapa? Allah. Itu usaha kita, itu dagangan kita, itu pekerjaan kita, semua. Kalau itu semua kita renungkan, maka kita akan tambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Belum lagi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsi ketika beliau memimpin daripada talqinuz zikir. Biasanya kalau di akhir-akhir acara suka ada talqinul zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha. Ketika beliau menyampaikan itu di hadapan ribuan umat yang hadir, itu ternyata kalimat la ilaha illallah yang dibaca oleh ahli zikir, oleh orang-orang yang keimanannya kokoh dan kuat, bisa menggetarkan itu semua orang mendengar kalimat la ilaha illallah, menangis itu semuanya. Disebutkan la ilaha illallah. Dalam itu makna yang begitu luar biasa. Kita tiap hari Pak, kita dengar tuh asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang nangis? Enggak ada, kita enggak menyentuh karena buat diri kita itu. Padahal enggak ada kalimat zikir yang paling utama. Enggak ada ucapan daripada zikir yang paling utama. Kata Nabi, afdhalu zikri la ilaha illallah. Itu kalimat yang paling utama di dalam zikir, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Begitu juga selanjutnya ketika diucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan bahasa yang indah, dengan suara yang indah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Disebut nama Nabi Muhammad, disebut nama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Disebut nama yang dimana kita butuh syafaatnya nanti yaumul kiamah. Sampai mana kita ketika disebut nama itu berpengaruh atau tidak dalam hidup dan kehidupan kita ini? Apakah ada sentuhan-sentuhannya itu? Sayyidina Bilal bin Rabah, dia adalah muazin pertama di zaman Nabi Muhammad. Ketika pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia, dia tidak mau lagi untuk memandangkan azan di dekat makam Nabi Muhammad. Tapi ketika pada saat dia disuruh kembali, kemudian diminta oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumandangkan azan, kemudian Bilal berkata, tidak, aku tidak bisa untuk mengucapkan azan karena di sampingku ada kubur daripada kekasihku Muhammad Rasulullah. Kemudian ketika permintaan Sayyidina Abu Bakar ditolak,
Datang lagi Sayyidina Umar Ibn Khattab dengan meminta dan memohon kepada Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan daripada azan. Ya Bilal, kami rindu dengan suara dan panggilan engkau. Kami minta kepada engkau agar engkau mengumandangkan daripada azan sebagaimana engkau kumandangkan azan di waktu zaman ada baginda Nabi Muhammad. Lagi-lagi oleh Bilal bin Rabah ditolak itu panggilannya. Ditolak oleh Bilal bin Rabah karena dia tidak kuat. Mohon maaf, aku tidak sanggup untuk memandangkan azan karena di sebelahku ada kubur baginda Nabi Muhammad. Enggak berani dia. Akhirnya datanglah cucu tercinta dari Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan dan Husain, yang pada saat itu masih kecil-kecil mereka. Dia lihat ada Sayyidina Bilal yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu tidak datang setelah wafatnya Nabi Muhammad karena dia pindah ke negeri yang lain. Akhirnya datang itu Bilal, dilihat oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian Hasan dan Husain memanggil-manggil daripada Sayyidina Bilal, "Ya ammi, ya ammi, wahai pamanku, wahai pamanku," kata. "Maukah engkau mengumandangkan azan di dalam salat yang akan datang sebagaimana engkau azankan pada kumandangkan azan pada saat ada Rasulullah, ada kakekku yang tercinta?" Kemudian dipeluk keduanya itu oleh Bilal bin Rabah. Dia mencium baunya Nabi Muhammad di dalam bau tubuhnya cucunya Sayyidina Hasan dan Husain pada saat itu. Ketika Sayyidina Abu Bakar meminta, ditolak sama dia. Ketika Sayyidina Umar meminta, dia tolak. Tapi ketika Sayyidina Hasan dan Husain meminta dia untuk azan, dia enggak berani menolaknya. Karena dia takut, khawatir kalau nanti dia tolak, takut Sayyidina Hasan dan Husain menangis, terluka hatinya. Kalau dia terluka hatinya, khawatir nanti kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah kepada dia. Akhirnya pun dia mengikuti dan menuruti apa yang diminta oleh Hasan dan Husain. Kemudian perlahan dia naik ke atas mimbar. Kemudian dia azan. Dia kumandangkan itu azan sebagaimana dia kumandangkan di zaman Nabi Muhammad. Dengan suara yang sama, dengan ragam yang sama, dia kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semua penduduk Madinah mendengar itu. Sampai-sampai mereka menyangka, apakah Nabi Muhammad hidup kembali? Apakah Nabi Muhammad hidup kembali? Karena dia dengar ada suara yang pernah didengar di zaman Nabi Muhammad. Kemudian diucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka bergerak itu semua. Yang dagang ditinggalkan dagangannya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gak kuat dan dia pun jatuh pingsan karena menyebut nama daripada orang yang paling dia sayangi. Subhanallah. Begitulah kekuatan azan yang luar biasa karena di dalamnya berisikan kalimat-kalimat yang menyentuh daripada hatinya. Kita tidak pernah merasakan itu karena memang mohon maaf beribu maaf kita belum mengetahui secara mendalam tentang nilai-nilai kandungan yang ada di dalam azan itu. Enggak tergetar hati kita ketika disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak tergetar hati kita ketika disebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Enggak tergetar kita ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saudara, jikalau hati ini menangis ketika mendengar nama Nabi Muhammad, jikalau kita menangis ketika menyebut nama Nabi Muhammad, maka beruntunglah kita. Karena di dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita mendengar hati ini menyebut, mendengar nama Nabi Muhammad,
mulut ini menyebut dan mendengar nama Nabi Muhammad, maka beruntunglah bahwa kita ada rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Karena modal yang paling utama buat kita sebagai umatnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Untuk mengikuti ibadahnya kita tidak sanggup. Untuk mengikuti akhlaknya kita tidak akan mungkin mampu, karena akhlak Nabi Muhammad begitu mulia. Satu yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jangan hilang cinta ini. Orang kalau ada cinta di dalam dirinya, kemudian disebut nama orang yang dia cintai, pasti hati ini akan tergetar ketika nama orang yang dicintai itu disebut-sebut dan diucapkan oleh orang, akan mempengaruhi daripadanya. Makanya kata Nabi, jikalau saja manusia mengetahui lau ya'lamun nas ma fin nida, jikalau saja manusia mengetahui tentang keutamaan di dalam seruan azan itu, kalau dia tahu tentang keutamaan, fadilah, kemuliaan yang ada di dalam seruan azan, wasofil awal, dan dia tahu tentang keutamaan daripada solat, dan dia berada di saf yang mana? Di saf yang pertama, di saf yang awal. Andai kata untuk bisa mendapatkan dua kemuliaan ini, memang harus diundi dulu. Paham maksudnya? Diundi dulu. Maka saya akan siap untuk diundi. Diperlombakan dulu biar saya dapat di saf yang awal. Biar saya bisa mendengarkan itu azan. Subhan. Andai kata harus diapain? Diundi. Andai kata harus diundi. Karena saking mahalnya ini. Karena saking besarnya keutamaan itu. Nggak bisa, saudara-saudara, kalau mau saf awal saya mau undi. Siapa yang punya hak di sini? Nah, kalau seandainya itu harus begitu, di sini begitu nggak? Diundi nggak? Kalau seandainya memang itu harus diundi, saya akan mau melakukan itu. Masya Allah. Ternyata kita enggan untuk mau itu semua. Padahal saf awal, safnya para malaikat sholat di dalamnya. Subhanallah. Berlomba-lomba orang. Kalau kita maunya di depan apa mau di belakang? Hah? Iya. Gak mau kita. Ya, Masya Allah. Illa ayustahamu alaih la astahamu. Jikalau memang itu harus diundi, maka saya akan ikut undian itu, katanya. Kemudian kata Nabi, walau ya'lamuna ma fi tahjiri la lastabaku ilaih, dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat di dalam fi tahjiri, ya, bergegas di dalam melaksanakan sholat, maka apa saja sholat apa saja, andai kata dia tahu keutamaan kelebihan daripada orang yang sembahyang, menggegaskan sholatnya di awal waktu, tidak menunda-nunda sholatnya. Paham nih? Andai kata dia tahu tentang keutamaan daripada orang yang sholat di awal waktu, tentang kelebihan orang yang sembahyang di awal waktu, lastabaku ilaih, ya, pastilah mereka akan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan itu semua. Kalau seandainya mereka tahu sembahyang di awal waktu itu afdhalus shalah fi awwali waktiha, sebaik-baiknya sembahyang adalah di awal waktu. Boleh Pak sembahyang zuhur jam 1:30 siang, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Jam 2 siang boleh, 2:30 boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi kalau seandainya dia mengetahui bahwa sembahyang di awal waktu mempunyai nilai yang amat sangat luar biasa di hadapan Allah, maka kalau seandainya harus berlomba-lomba, saya akan berlomba-lomba dengan orang agar saya bisa sembahyang di waktu, di awal waktu kita. Subhanallah. Afdhalus shalah fi awwali waktiha. Sebaik-baiknya sembahyang adalah salat yang dilakukan di awal waktu, saudara.
Kemudian yang terakhir kata Nabi, yang pertama, andai kata memang harus diundi. Diundi itu di apa? Ya, dikocok nih nama-nama kita untuk bisa mendapatkan nilai dan keutamaan daripada seruannya azan. Kalau sekarang kan seruan azan ini pakai kedengaran melalui apa? Mic speaker ini. Kalau dulu kan enggak, mereka sangat menanti-nanti itu. Jadi udah berlomba-lomba mereka. Wah, 5 menit lagi azan nih. Udah siap. Udah siap-siap. Dia pengen dengar sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia merindukan itu. Sangat menanti-nanti kedatangan suara azan itu. Karena dia tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam panggilan itu. Subhanallah. Dia tungguin tuh azan zuhur sebentar lagi nih. Ditungguin mah dia. Asar begitu juga. Kalau sudah mendekati waktu, mereka berlomba-lomba seperti itu. Subhanallah. Kita nungguin juga sih azan. Yang kita nanti-nantikan azan apa? Azan maghrib. Kalau lagi apaan? Hah? Kalau lagi puasa, itu yang kita nanti-nantikan. Kapan nih? Kapan nih? Masya Allah. Yang kita tungguin azan maghrib. Setel TV. TV One. Lama banget ganti SCTV. Kali aja udah azan. Ternyata belum pindah lagi ke TV ini. Pindah lagi. Astagfirullahaladzim. Yang kita tungguin adalah karena itu. Kalau mereka enggak, andai kata memang harus diundi, saya akan datang. Saya mau diundi. Yang penting saya di saf awal. Yang penting saya dapat mendengar itu panggilan azan. Dan yang kedua katanya, andai kata memang harus berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan salat di awal waktu. Kalau memang harus diperlombakan, saya siap untuk diperlombakan untuk salat di awal waktu. Subhanallah. Karena tidak ada salat yang paling afdol. Yang paling afdol bukan yang boleh, tapi yang paling apa? Yang paling afdol, yang paling utama adalah salat di awal waktu. Salat apa saja di awal waktu. Yang penting dia bisa di awal waktu untuk melaksanakan salatul berjamaah. Tapi katanya walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Yang ketiga katanya, dan jikalau saja manusia mereka mengetahui tentang keutamaan, tentang kelebihan dan kemuliaan daripada sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Andai kata mereka tahu tentang hal itu dan mereka tidak mendapatkan la atauhuma, mereka tidak mendapatkan itu keutamaan sholat isya, kelebihan sholat subuh, kecuali harus datang dengan merangkak-rangkak, maka kami siap untuk datang merangkak-rangkak sekalipun. Yang penting kami bisa melaksanakan sholat, bisa di awal waktu, bisa sholat berjamaah di waktu sholat isya ataupun sholat apa? Subuh. Kalau memang harus merangkak, saya akan merangkak datang itu. Datangnya merangkak, Pak, mau sembahyang isya. Kalau memang itu harus merangkak-rangkak, saya akan merangkak. Yang penting saya dapatkan itu sholat isya berjamaah di awal waktu. Karena dia tahu orang yang sembahyang isya di awal waktu dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah nilainya 27 kali dibandingkan dengan sholat yang tidak berjamaah. Itu sholat berjamaah. Mau sembahyang apa saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah itu nilainya 27 kali dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Tapi kalau dia laksanakan salat jamaah di dalam 2 waktu ini, sekalipun harus merangkak, saya datang ke sana. Kenapa? Karena nilai yang terkandung di dalam 2 salat ini, yaitu salat apa? Isya dan sholat
subuh berjamaah karena nilainya begitu besar. Saya akan kejar itu sekalipun harus merangkak-rangkak saya datangnya. Ya Allah. Kenapa? Karena bukan hanya 27 derajat yang dia dapatkan dari sholat berjamaahnya itu. Man sholla isya fi jama'atin, barang siapa yang sembahyang isya dengan berjamaah, barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisful lail, maka seakan dia telah mendirikan ibadah separuh malam lamanya dia beribadah kepada Allah. Kalau dia sembahyang isya berjamaah, nilainya di hadapan Allah sama tuh nilainya dengan orang yang ibadah separuh malam dia habiskan buat ibadah. Ada orang sembahyang separuh malam, Pak. Dari jam 12 malam dia udah Allahu Akbar, sampai subuh dia kerjain itu. Kita belum sanggup itu. Tapi ketika kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kita mendapatkan nilai yang lebih baik daripada orang itu. Subhanallah. Kalau sembahyang berjamaahnya sembahyang apa? Sembahyang apa? Isya. Makanya dia siap. Sekalipun merangkak saya mau datang. Karena berat sembahyang isya berjamaah itu. Berat untuk bisa melakukan sholat isya berjamaah. Betul? Kita capek baru pulang kerja, baru pulang dagang, baru pulang usaha. Jadi maunya sembahyang, banyak sih sembahyang, gue istirahat dulu dah, gue mandi dulu dah, begitu nggak? Berat. Begitu juga kalau seandainya mereka tahu tentang kelebihan yang ada fi sholati subhi, di dalam sembahyang subuh, sekalipun harus merangkak, saya akan datang merangkak, karena begitu besar keutamaan nilai yang terkandung di dalam sholat subuh berjamaah. Kalau tadi sholat isya berjamaah kita lakukan, nilainya separuh malam ibadah. Tapi ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, man sholla subha fi jama'atin, barang siapa yang sembahyang subuh dengan apa? Barang siapa yang sembahyang subuh dengan berjamaah. Barang siapa yang sembahyang subuh dengan berjamaah, apa kata Nabi Muhammad? Faka'annama qama laila kulluh, maka seakan dia telah melaksanakan ibadah selama satu malam suntuk dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu tentang itu, suruh bayar, mau bayar nggak? Kira-kira suruh bayar untuk dapetin itu, dia mau bayar nggak? Dia akan bayar. Kalau memang harus berlomba-lomba, saya siap berlomba. Saya berani diadu sama yang lainnya agar saya bisa mendapatkan itu. Andai kata pun harus merangkak-rangkak, saya akan datang untuk mendapatkan nilai itu semua. Ya Allah, dua hal ini kenapa mendapatkan perhatian khusus? Isya dan subuh. Karena dua waktu ini adalah dua waktu yang cukup berat untuk melakukan ibadah secara berjamaah. Minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan kepada kita, agar kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita yang tadinya tidak pernah berjamaah. Kita minta supaya kita berjamaah, karena nilai berjamaah begitu besar. Kalau misalnya kita belum ada tergerak untuk sholat isya dan subuh, kita minta sama Allah supaya diperbagus ibadah kita kepada Allah. Insya Allah. Minta. Apa yang kita minta? Allahumma inni as'aluka ridho, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ini yang kita minta. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Bisa berzikir ini mulut. Kalau bukan karena pertolongan Allah nggak bisa, saudara. Benar, itu kalimat zikir gampang diucapin, tapi berat untuk dilakukan. Butuh pertolongan Allah. Ngucapin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gampang apa susah? Gampang, tapi mengamalkannya susah. Perlu bantu pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala syukrika, ya Allah bantu aku agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, ya Allah.
Kita banyak saudara, nikmat Allah begitu banyak Allah berikan, tapi kita sering lupa dan lalai untuk mensyukuri nikmat itu. Kita minta supaya kita bisa bersyukur. Dan yang ketiga kita minta, Allahumma a'inni ala husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku agar aku bisa memperbaiki dan memperbagus ibadah-ibadah kepadamu ya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kita. Ya, Allah kasih himmah, semangat untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya.